Guys, mau tahu nggak? Sekarang HP flagship Samsung lagi pada turun harga loh. Malah sekarang ada yang turun sampai 8 jutaan. Kali ini dia mau kasih tahu kalau Samsung Galaxy S series lagi pada turun harga. Kira-kira Samsung Galaxy S series yang mana nih yang harganya lagi turun sampai 8 jutaan? Biar nggak makin penasaran, tonton videonya di sini berikut ya. Untuk produk pertama ada Samsung Galaxy S23 5G. Bisa dibilang kalau produk satu ini masih lumayan anget dan baru ya guys. Soalnya baru dirilis awal tahun lalu juga. Nah, karena Samsung Galaxy S24 series juga udah rilis, jadinya harga dari Galaxy S23 series juga mengalami penurunan. Khususnya si Galaxy S23 versi reguler. Cuma nggak usah khawatir ketinggalan zaman, karena spek yang digunakan juga masih cukup mumpuni untuk tahun 2024 ini guys. Misalkan dari segi layar dan desain, yang mana Galaxy S23 ini juga punya perlindungan yang sama di bagian layar dan desainnya dengan Galaxy S24 reguler. Kalau untuk panelnya, Galaxy S23 pakai layar Dynamic AMOLED 2x dengan refresh rate 120Hz dan peak brightness sampai 1750 nits. Gak afdol rasanya kalau ngebahas Galaxy S series tapi nggak bahas kameranya. Mode kamera Galaxy S23 juga sama seperti Galaxy S24 nih guys. Gak dipakein framenya, jadi kelihatan lebih bersih gitu. Kalau resolusinya sendiri, kamera Galaxy S23 dengan S24 itu bener-bener mirip guys. Jadi kalau lo beli Galaxy S23 ya berasa pakai S24 aja sih. Paling nih pemrosesannya aja yang bakalan berbeda karena dari chipsetnya juga beda. Samsung Galaxy S23 ini pakai Snapdragon 8 Gen 2, sedangkan si Galaxy S24 pakai Exynos 2400 yang punya prosesor 10 core dengan fabrikasi 4 nanometer. Terus berapa sih harganya sekarang nih? Jadi waktu awal rilis, Samsung Galaxy S23 5G varian 8/256GB dibanderol 13,9 jutaan. Sekarang harganya hanya 11,6 jutaan aja, mengalami penurunan sampai 2,3 jutaan guys. Jadi kalau duitnya belum ada buat beli Galaxy S24, takis aja yang S23-nya nggak sih? Lanjut ke produk kedua, ada Samsung Galaxy S23 lagi, tapi seri ultranya guys. Bang Bewok sih udah pernah ya nge-review produk satu ini. Jadi Galaxy S23 Ultra ini terkenal dengan kameranya yang spesial. Soalnya Samsung selalu gembar-gemborin banget soal kameranya yang udah dapat upgradean. Yang mana S23 Ultra udah pakai kamera utama 200 megapiksel dengan lensa 24mm dan bukaan f1.7. Dimana pendahulunya si S23 Ultra cuma pakai kamera 108 megapiksel aja. Bang Bewok sih udah coba untuk foto beberapa objek mulai dari bangunan, orang, dan pemandangan. Sama Bang Bewok juga coba foto di kondisi super low light. Katanya sih pas nyoba pakai 200 megapikselnya, emang kayaknya harus punya skill untuk dapetin hasil yang bagus dari kamera 200 megapikselnya. Berpindah ke soal performa dari si Galaxy S23 Ultra, doi udah pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, yang mana bisa dapat skor Antutu 1.194.532 poin. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding chipset Snapdragon 888 yang dipakai Galaxy S22 Ultra. Untuk Geekbench 5 mendapat skor 4.856 poin untuk multi-core dan 1.487 untuk single core, yang mana hasil ini 40% lebih tinggi dibanding sama generasi sebelumnya. Untuk GFX Bench mendapatkan rata-rata 68 fps. Nah, untuk pengujian gamenya, mendingan kita denger Bang Bewok langsung aja deh gimana performa dari Galaxy S23 Ultra ini ya. Sedangkan untuk harganya, waktu awal rilis dibanderol 19,9 jutaan untuk varian 12/256GB. Saat ini sedang mengalami penurunan 3 jutaan dan saat ini hanya dibanderol 16,9 jutaan. Jadi buat kamu yang tertarik sama Galaxy S23 Ultra, sekarang nih waktunya beli. Masuk ke daftar yang ketiga, ada Samsung Galaxy S21 FE. Kamu mau gaya pakai seri S yang masih baru, tapi mau yang murah? S21 FE bisa kok jadi jawabannya. Waktu awal rilis, Galaxy S21 FE ini dihargai 9,9 jutaan untuk varian 8/256GB. Sekarang harganya turun drastis, sekitar 4,2 jutaan. Jadi saat ini harganya 5,7 jutaan aja guys. Samsung Galaxy S21 FE 5G sudah mengusung panel Dynamic AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+ yang mendukung refresh rate 120Hz.
Selain itu, HP ini juga dilengkapi dengan fitur Eye Comfort Shield berbasis AI yang diklaim mampu mengurangi dampak buruk dari blue light. Dijamin, kamu bakalan betah banget berjam-jam kalau baca dokumen di HP ini. Ke bagian kameranya, HP yang satu ini dibekali triple camera di bagian belakang yang terdiri dari kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera wide 12 megapiksel, dan kamera telefoto 8 megapiksel yang mendukung 30 kali space zoom. Sementara itu untuk kamera depannya sendiri beresolusi 32 megapiksel. Kalau kita bandingkan dengan Galaxy S20 FE yang peningkatannya pun cukup kelihatan banget, apalagi dilihat dari Tech Daily yang mengambil foto di malam hari. Cuma ada satu hal yang harus kamu perhatikan, meskipun refresh rate HP ini udah 120 Hz, tapi tidak bersifat adaptif. Itu artinya kamu cuma punya dua pilihan untuk mengganti refresh rate-nya guys, antara 60 Hz dan 120 Hz. Ini juga menjadi salah satu faktor yang bisa menguras baterai jika kamu selalu mengaktifkan refresh rate tertingginya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari HP ini ada di scene berikut. Berikutnya dalam daftar HP Samsung Galaxy S turun harga ada Samsung Galaxy S22. Di awal perilisannya, smartphone ini dibanderol dengan harga 11,9 jutaan untuk varian 8/128 GB. Karena mengalami penurunan harga hingga 3,5 jutaan nih, sekarang dibanderol jadi 8,4 jutaan aja guys. Galaxy S22 ini sendiri ditenagai chipset flagship besutan Qualcomm, yakni Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Chipset jagoan ini pastinya aman banget buat kamu pakai main game apapun, mulai dari PUBG Mobile yang bisa dimainkan di settingan HDR Extreme dengan amat sangat lancar, sampai dipakai buat main Genshin Impact pun hasilnya sama mulusnya dengan main PUBG Mobile guys. Pindah ke bagian layarnya, Galaxy S22 ini mengusung panel Dynamic AMOLED 2x berukuran 6,1 inci dengan resolusi Full HD+ serta sudah didukung refresh rate hingga 120 Hz. Dengan semua spek layarnya yang mantap, dijamin deh buat scrolling gaming atau medsos jadi lebih smooth dan responsif. Terus nih, dari aspek daya, HP ini sendiri ditopang dengan baterai berkapasitas 3700 mAh yang didukung 25 watt fast charging. Sebenarnya untuk ukuran HP flagship, kapasitas baterai ini terbilang kurang banget sih. Tapi kalau kita lihat dari desain yang diusung Samsung dengan mengambil tema compact, ini taktik yang cukup fair juga. Masuk ke sektor kameranya, smartphone ini juga dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel. Jika dibandingkan dengan Galaxy S21 FE sebelumnya, secara angka memang Galaxy S22 jauh lebih unggul. Tapi ketika melihat kualitas fotografinya, justru Galaxy S21 FE punya kontras warna yang lebih terang. Emang sih, kalau ngomongin kualitas gambar, sifatnya pasti subjektif ya. Jadi nih, dia kembaliin lagi deh sama price bunganya. Mana yang bagus kameranya? Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy S22 di scene berikut ini. Masuk di produk selanjutnya ada mantan flagship lawasnya Samsung, yaitu Samsung Galaxy S10 Plus. Pada saat awal perilisannya, smartphone ini dibanderol 13,9 jutaan. Karena sudah mengalami penurunan harga hingga 7,4 jutaan. Sekarang dibanderol jadi 6,5 juta aja. Walau doi mantan flagship Samsung, kurang afdol kan kalau kita nggak ngebahas kamera. Soalnya di smartphone ini untuk kamera depannya disematkan dengan dual kamera yang masing-masing beresolusi 10 megapiksel. Dulu sih kamera depannya udah bisa dikatakan mewah, tapi sekarang agak ketinggalan zaman ya dari fiturnya. Cuma kalau dibandingin HP 2-3 jutaan zaman sekarang sih masih lebih mantep sih Galaxy S10 Plus menurut Nidia mah. Kalau untuk bagian layar, Doski sih udah pakai desain Infinity O dengan panel Dynamic AMOLED yang berukuran 6,4 inci serta beresolusi Quad HD+. Gak ketinggalan juga adanya fitur HDR10 Plus yang bisa ningkatin kontras dan ngasih detail gambar yang lebih jernih. Jadi buat main game atau nonton video udah enak banget deh. Sedangkan di bagian performa sudah pakai chipset Exynos 9820 yang mana kalian bisa bermain mobile game seperti PUBG bahkan Genshin Impact di settingan mid to high. Soal efisiensi baterainya pun juga terbilang awet ya guys. Dan untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini.
Produk keenam yang kali ini penurunannya sampai 6 juta loh guys, yaitu Galaxy S22 Ultra. Smartphone ini dilengkapi dengan kehadiran stylus bawaan yang biasanya disebut S Pen, yang didesain menyatu dengan smartphone-nya itu sendiri. S Pen-nya ini punya kemampuan yang lebih cepat dari Samsung lainnya, jadi kamu bisa nulis, ngontrol ponsel, buat sketsa, dan masih banyak lagi lainnya. Selain itu dari Samsung Galaxy S22 Ultra yang patut diacungi jempol adalah desain yang compact dan elegan. Kamera super kece, tersertifikasi IP68, dan yang paling penting adalah baterai yang jumbo berkapasitas 5000 mAh yang udah disupport fitur fast charging 45 watt. Untuk bagian layarnya, Galaxy S22 Ultra punya bentang layar seluas 6,8 inci beresolusi Quad HD+ dengan Dynamic AMOLED 2x display dan refresh rate 120 Hz. Berkat spesifikasi tersebut, layarnya bisa ngasilin visual terbaik, cocok banget buat nonton video, scrolling, sosmed, bahkan main game. Pada saat awal perilisannya, Samsung Galaxy S22 Ultra dengan varian 8/128GB dibanderol dengan harga 17,9 jutaan. Karena udah mengalami penurunan harga hingga 6,9 jutaan nih, sekarang smartphone-nya dibanderol jadi 11 jutaan guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy S22 Ultra ada di scene berikut. Sebelum masuk ke produk yang terakhir, ada nggak nih produk yang jadi inceran kalian? Coba dong share di kolom komentar. Masuk di urutan terakhir, ada Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Spesifikasi yang doi bawa juga cukup tinggi nih brother. Dari layarnya yang udah Dynamic AMOLED 2x menggunakan prosesor kelas kakap Exynos 2100 hingga kapasitas baterai 5000 mAh yang terbilang besar untuk sebuah HP flagship. Dengan kapasitas baterai sebesar itu, sebenarnya HP ini dijamin bisa bertahan lebih dari 1 hari. Tapi sayangnya dari sektor pengecasan, HP ini cuma diberikan adapter charging 25 watt aja. Mengingat di Galaxy S20 Ultra udah disupport 45 watt. Kenapa malah downgrade ya? Walau waktu rilis harganya mahal bet sekitar 18,9 jutaan nih, tapi sekarang udah turun harga loh guys. Jadi cuma 10,4 jutaan aja, lagi turun sampai 8,5 jutaan guys. Lumayan banget kan? Udah turun 8,5 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S21 Ultra terupdate ada di scene berikut.